Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sama aku Aina. Hai. Kali ini aku bakalan ceritain soal aku kerja di Singapura ya guys. Gitu. Dan aku akan ceritain job desk aku kerja di sini ya. Jadi aku di sini udah sekitar berapa bulan ya, hampir 15 bulan, dan di 2027 nanti semoga aku finish kontrak dan ya udah selesai pekerjaan aku. Nah, jadi yang belum tahu, yang pengen tahu juga, silakan lihat video aku sebelumnya kenapa aku di Singapura dan lain sebagainya ya. Atau kamu juga bisa sambangin TikTok aku ya, nanti aku sematin di description box. Nah, aku mau cerita soal job desk aku di Singapura ya guys. Jadi job deskku itu adalah jaga elderly atau jaga orang tua. Jadi aku tuh punya bos 2 ya guys, sir sama mem. Jadi di rumah itu cuma bertiga doang, dia nggak punya anak. Dan maksudnya dia sebatang kara nggak sebatang kara ya guys. Mereka itu masih kayak punya keponakannya mereka tuh banyak banget, dan masih kayak harmonis juga, dan sering banget ketemu mereka dan menyambangi mereka. Jadi mereka itu guys, anak pertama semua dari keluarganya. Jadi nggak sebatang kara banget tuh, enggak ya. Dan terus mereka tuh juga dari keluarga yang terpandang guys, dan lumayan kaya gitu. Cuman ya udah elderly atau udah tua, jadi ya gitulah guys ya, maksudnya nggak terlalu aktif gitu. Dan sekarang mereka tuh di masa retirement. Umur mereka tuh sekitar 70 tahunan ke atas ya. Ini aku maaf banget, aku ngomongnya sambil tiduran. Hari ini aku off day, karena kalau aku bikin videonya pas day biasa, weekday itu aku ya kerja guys. Jadi aku liburnya itu di hari Sabtu ya, setiap minggu ya. Jarang banget kan ada libur di Singapura, dan aku sangat beruntung dapat libur 4 kali dalam sebulan di hari Sabtu ya. Makanya aku ambil job ini guys ya, lumayan senang banget ya, karena gak banyak juga pekerjaannya. Cuman pekerjaannya itu ya banyak, lumayan. Mereka tuh sering ada tamu gitu guys. Nah, kalau dibilang susah ya nggak susah banget. Cuman ya udah gitu. Susahnya itu kalau mereka udah mulai pikun dan apa-apa tuh nggak bener guys. Dan ya kalian tahu sendiri kan, orang tua udah mulai kayak kembali ke anak kecil lagi, dan emosional mereka tuh udah nggak stabil lagi, kayak udah kembali ke anak kecil, sering tantrum, sering marah gitu. Tapi ini versi dewasanya guys. Kalau anak-anak yang marah itu kan kayak kayak ya udah, namanya anak-anak masih kecil, belum tahu apa-apa. Tapi ini tuh yang marah itu udah gede gitu, ibaratnya kayak anjir gitu, kayak sakitnya tuh sakit banget gitu loh guys. Kayak kamu misal dihina gitu, dihina menusuk ke hati gitu guys ya. Kalian tahu sendiri lah, kalian bisa bayangin lah ya. Terus kalau soal pekerjaan, overall kerjaannya itu ya bersih rumahnya tuh lumayan gede ya. Kalau untuk ukuran di Singapura tuh lumayan gede guys, ukurannya itu 5 ruangan kalau enggak ya, kalau sesuai penataannya. Dan di rumah cuma 3 orang, itu lumayan besar gitu loh. Dan aku tuh dapet kamar sendiri gitu ya, karena dia nggak punya anak guys. Jadi dia itu emang aku nggak tahu ya, mereka kayak udah menyeting gitu loh kehidupan mereka. Jadi mereka tuh ekonominya stabil guys, dan mereka pun juga investment gitu. Tapi aku nggak mau kepo banget atau apa dan lain sebagainya, aku tuh nggak mau gitu ya. Itu urusan kalian gitu, aku nggak mau tahu. Aku di situ tuh cuma kerja, udah sesuai job desk aku, ya udah aku kerjain gitu, udah gitu. Orangnya tuh kebanyakan di sini orang itu perfeksionis ya guys. Apa tuh maunya bersih, mengkilat, kinclong dan lain sebagainya. Kalau dibilang dia sering komplain, nggak, dia tuh sering komplain guys ya. Makanya gue bilang di 6 bulan pertama tuh stres banget, dan aku masih potongan kan. Kalian tahu sendiri kalau
TKW Indo yang ke Singapura itu yang new hire itu potongannya tuh 6 bulan guys. Bayangin lo nggak ada uang lemburan ya kan, lo dipotong abis gaji lo. Pikirin aja sendiri guys, pikirin. Untung ya pada saat itu suamiku itu masih kayak ngirimin bulanan, sampai sekarang pun juga masih dikasih bulanan guys aku. Jadi kayak nggak terlalu beban banget sumpah. Di 6 bulan pertama itu kayak mati segan hidup, tak mau, bener-bener kayak bertahan hidup luar biasa. Aku tuh sampai cerita sama temanku ya, satu temanku gitu, aku bener-bener aduh bisa nggak ya ini melewatinya sampai 2 tahun dengan orang yang seperti ini gitu loh. Tapi kalau emang di compare ya emang kerjaan tuh lumayan enak gitu guys ya, karena ya lumayan gitu loh, maksudnya tingkat kesulitannya tuh nggak terlalu sulit gitu. Kalau di compare emang sangat bersyukur ya guys, tapi ya kuat-kuatan mental aja sih gitu. Pokoknya bener-bener ya pas di 6 bulan pertama itu bener-bener sangat struggle gitu. Nah terus setelah aku melewati 6 bulan setelahnya tuh udah lumayan lega. Itu kalau nggak salah itu di November tahun kemarin deh, itu udah lepas banget bener, kayak udah mulai tertata kembali. Itu tertata kembali guys, pokoknya udah gitu. Kalau dibilang jadi selama 6 bulan itu tuh banyak banget permasalahannya dan lain sebagainya ya kan. Apalagi yang kamu jaga itu orang tua ya guys, dan dia itu udah mulai demensia. Aduh puyeng gitu. Untungnya itu yang cowok enggak guys, masih stabil gitu. Jadi kayak dia itu dulu kayak mantan commander di army guys. Jadi bener-bener kepribadiannya tuh bagus banget dan toleransinya tuh kuat banget, empatinya top. Tapi kalau yang cewek itu bener-bener kayak cerewet banget ya, namanya juga bos Cina itu selalu cerewet guys. Bayangin lo introvert terus lo kayak majikan yang cerewet banget, yang naudzubillah apa-apa salah terus. Kayak bayangin guys, lo kalau tahu muka aku yang sebelum kayak gini bener-bener kayak break out parah, terus rontok parah, bener-bener stres banget ngadepin ya si yang cewek ini, yang memku itu, ada bosku yang gaji aku tuh. Aku nggak bisa berkata-kata lagi guys. Pokoknya aku cuma berdoa semoga aku finish kontrak, udah gitu aja sih. dan apa ya, dia tuh nggak mau kayak disaingin gitu. Aduh nggak bisa lagi dia berkata-kata ya. Udah deh, kalau aku udah gak bisa berkata-kata tuh berarti nggak bisa dideskripsikan lagi ya sifat-sifatnya guys. Tapi untungnya memang peserku itu orangnya baik banget, sumpah toleransinya tinggi banget ya. Mungkin karena dia dulu punya kedudukan di negara ini, jadi ya mungkin lebih toleransi ya sama orang dan lebih kayak menghargai, respect gitu. Untungnya ya, kalau bayangin aja kalau dua-duanya tuh bikin stres. Udah nggak bisa berword gitu ya. Jadi jobdesknya gitu guys. Kalau dari segi makanan ya kalian tahu sendiri, orang tua itu emang nggak boleh sembarang makan guys. Jadi dia tuh ada dulu 6 bulan sekali dia itu check up, tapi sekarang 4 bulan sekali itu dia harus check up guys. Mungkin udah kelewat tua ya, jadi makanannya bener-bener dijaga guys. Jadi aku di sini tuh jarang banget makan yang berminyak-minyak, alias itu digodok, di steam. Tapi aku sangat bersyukur kulitku jadi lebih mulus dan aku tuh nggak terlalu banyak jerawat karena makananku tuh terjaga banget gitu. Jadi aku kayak makasih banget karena makanan yang aku makan itu bersehat gitu. Tapi di sisi lain kayak anjir lah, aku harus makan makanan yang nggak ada rasanya, dan aku masak itu cuman pakai garam sama gula guys ya. Jadi kalau mungkin kalian mbak yang ada di mana di negara lain yang hidupnya sama kayak aku, mungkin
sama dengan apa yang aku rasakan. Nah jadi gitu guys, cerita tentang jobdesk aku kerja di Singapura. Ya mungkin ini adalah sedikit bayangannya kalau kamu pengen kerja di Singapura. Ya ini aku nggak tahu dari perspektif kalian tuh seperti apa, tapi aku udah cerita ya. Semoga ada pandangan yang mau ke luar negeri. Oke deh kalau gitu, jangan lupa di subscribe, juga di follow di TikTok sama Instagram aku. Oke, terima kasih guys. Next aku juga bakalan cerita-cerita lagi ya kerja di Singapura, atau kita jalan-jalan lagi terus buat video gitu ya. Oke, bye, see you. Jangan lupa di subscribe.